Ada banyak cerita di balik sebuah kisah, dan ada banyak rahasia yang belum terbuka di balik sebuah cerita kisah kehidupan kita dalam mengarungi samudera kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang sangat sederhana dan channel apa adanya. Sebelum kita mendengarkan kajian beliau yang satu ini, ada baiknya kita minum dulu teman-teman, karena memang cuacanya memang cukup cerah hari ini. Tidak usah berlama-lama teman-teman, mari kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. قلت فإذا تكامل إشراق نور الإيقان غطى وجود الأكوان. Kalau cemerlang sinar keimanan itu semakin terang, ghatta wujud al-akwan, bisa menutupi wujudnya alam semesta ini. Semakin terangnya, akhirnya kita sudah tidak melihat dunia lagi. Langkah umah, langkah sawah, langkah mobil, langkah jabatan, langkah pangkat, langkah wa waqa'al ayan ala faqdil a'yan, dan yang kelihatan mata menjadi enggak kelihatan mata lagi. Walam yabqa illa nurul malikid dayyan, yang tinggal hanyalah cahaya Tuhan saja. Sebentar teman-teman ya, kita potong. Pada saat diri kita sudah diizinkan oleh Allah, diberikan cahaya keimanan, maka sudah tidak ada lagi rumput, sudah tidak ada lagi padi, sudah tidak ada lagi tanah, sudah tidak ada lagi angin, sudah tidak ada lagi pohon, dan sudah tidak ada lagi apa-apa. Lalu seperti apa teman-teman? Di dalam opini saya yang saya ambil, yang saya cerna dan yang saya amati serta yang saya pahami, seperti kajian-kajian video-video kita yang sebelumnya teman-teman, kalau cahaya keimanan sudah diliputi, cahaya keimanan itu diliputi, kalau hati kita sudah diliputi oleh cahaya keimanan, kan tentunya butuh satu kajian detailnya ya teman-teman. Seperti apa sih apabila hati ini sudah disinari, dipenuhi oleh cahaya keimanan, maka bila hati kita ini sudah diberikan cahaya keimanan, maka di bumi ini yang ada tidak ada lain kecuali yang Maha Kuasa. Itu seperti apa teman-teman? Nah, di dalam opini saya, seperti video kita yang sebelumnya, bahwasanya ya ada empat tadi teman-teman, menurut opini saya ya teman-teman, sifatnya, perbuatannya, asmanya, dan zatnya itu sendiri. Apabila kita sudah mencapai satu titik fokus kepanaan diri di dalam empat hal ini, sifatnya, perbuatannya, asmanya, dan zatnya, maka disitulah sesungguhnya sudah tidak ada lagi apa-apa teman-teman. Memang benar-benar sudah tidak ada apa-apa lagi, betul-betul tidak ada apa-apa lagi, hanya saja tingkatannya masing-masing teman-teman. Bagi kita yang orang awam, mungkin hanya sebatas makna yang sesungguhnya pada saat kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri ataupun di luar diri, tidak ada lain kecuali satu titik fokus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Tapi bila mana Allah mengizinkan terhadap hamba-hambanya yang pilihan, mungkin bukan hal tidak mungkin, mereka betul-betul tidak ada lagi yang mereka lihat kecuali Yang Maha Kuasa secara utuh. Yang maksudnya melihat Yang Maha Kuasa secara utuh itu dalam arti seperti ini teman-teman ya, menurut hemat saya, bahwasanya kalau saya pribadi, contohnya saya pribadi,
Kalau saya hari ini, saat ini saya ingat kepada Yang Maha Kuasa, seandainya saya ini saat ini saya ingat kepada Yang Maha Kuasa, tahu 1 menit kemudian atau 2 menit kemudian saya lupa. Nah, lupanya saya betul-betul lupa sebagai manusiawi. Nah, tapi kalau orang-orang pilihan, orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Yang Maha Kuasa, pada saat mereka itu ingat kepada Yang Maha Kuasa, dan pada saat 1 menit atau 2 menit mereka lupa, lupanya mereka pun tidak sama seperti kita orang awam. Lupanya mereka itu adalah mereka dalam keberadaan Allah itu sendiri. Jadi pada saat mereka tidak melihat Allahnya itu, tidak mengingat Allahnya, tidak ingatnya mereka akan Allahnya itu, tetap aja keberadaannya mereka itu adanya Allah. Jadi tidak samalah intinya ya. Sulit saya untuk memberikan sebuah gambaran kata-katanya, bahtera kata-katanya, tapi paling tidak lupanya orang awam seperti saya itu tidak sama lupanya dengan orang-orang pilihan Yang Maha Kuasa. Lupanya saya seorang awam betul-betul masuknya sisi manusiawi, intinya seperti itu bahasa simpelnya teman-teman ya. Tapi lupanya orang-orang pilihan, lupanya kekasih Yang Maha Kuasa itu lupanya mereka tetap terjaga, tidak masuk sisi manusiawi, tapi tetap di dalam ketuhanan. Jabarkan sendiri teman-teman, tapi paling tidak gambarannya seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan. Kama asyara dzalika biqalihi ما حجبك عن الله وجود موجوده معه إذ لا شيء معه ولكن حجبك عنه توهم وجود معه. Seperti diisyaratkan ma hajabaka, orang ngaling-ngalingi sia anillahi saking Gusti Allah apa wujudu mawjudin, anane mawjud, anane alam, ma'ahu sertane Allah, izla syai'a ma'ahu, karena tidak ada apapun yang bersama Allah. Yang menghalangi kamu tidak paham Allah itu karena kamu merasakan alam ini ada bersama Allah, padahal Allah tidak bersama alam ini. Walakin hajabaka anhu tawahumu wujudin ma'ahu, tetapi yang menyebabkan engkau jadi tertutup, tidak bisa kenal Allah itu karena adalah pradugamu, dugaanmu, tawahummu bahwa alam bersama Allah. Iya. Jadi selagi masih ndelang lampe abang, masih ndelang mobil bagus, masih ndelang sawah ambak, masih ndelang parini gudang, masih ndelang pangkat jabatan, mangsa bisa handal bisa tutup pagar. Begitu kita terpusat kepada sesuatu yang sangat mengagumkan kita, percaya yang lain tidak pernah kita lihat. Itu artinya bahwa perhatian kita tersedot total ya kepada sesuatu yang sangat saya cintai, kepada sangat yang kamu kagumi, yang tidak kelihatan. Ini satu pelajaran komparasi, karena sesuatu yang lain itu menjadi perhatian kita, maka yang tidak menjadi perhatian kita yang nggak kelihatan. Ketika di depan saya ada bupati, ternyata nggak kelihatan, ya kan gitu. Jadi fama hajabaka an syuhudil haqqi wujudu syai'in ma'hu. Jadi sesuatu yang menutupi mata kamu dari menyaksikan hak kebenaran Allah adalah karena ada sesuatu bersama Allah. Allah berfirman, "Ailahu ma'allah?" Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka musyrikkan. Walakin hajabaka an syuhudi tawahumin wujudu mawjudin ma'hu wala syai'a ma'hu. Tetapi yang menutup kamu dari melihat Allah itu adalah tawahum kamu, ya, praduga kamu, perasaan kamu akan adanya sesuatu yang ada bersama Allah. Wala syai'a ma'hu, dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Kama kana wala syai', seperti yang telah ada, bahwa tidak ada. Baqiya wala syai', tinggallah tidak ada sesuatu. Huwal awal wal akhir wal lahir wal batin. Allah awal, Allah akhir, Allah lahir, Allah batin. Awal, akhir, lahir, batin. Wahidun fi zatihi wa fi sifatihi wa fa'alihi. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya. Fal fi'lu la yasduru min ghairi sifatin. Fi'il tidak tampil, tidak keluar dari
tanpa sifat. Wasifatu la tufariqul mausuf, dan sifat tidak bisa dipisahkan dengan mausufnya. Fal fi'lu muttahidun wal fa'ilu wahidun. Perbuatan menyatu, yang berbuat adalah satu. Wasifatu muttahidatun, sifat bersatu, wal mutasifu biha wahidun, dan yang bersifat adalah satu. Oleh Syastri radhiyallahu anhu, Syastri mengatakan, sifati la takhfa liwan nazar. Sifatku tidak samar, tidak ragu bagi orang yang melihat. Wadzati ma'lumatun, dan zatku diketahui, tilka suwar, dengan bentuk-bentuk itu. Fafna anil ihsasi taro ibar. Fanakanlah, binasakanlah segala rasamu, baru engkau bisa mengerti. Selagi engkau masih berperasaan seperti itu, selamanya kamu tidak bakal mengerti. Ini sebentar teman-teman, saya sendiri pun kesulitan perkataan ini. Apakah di wadah yang betul-betul sudah gigi rapat, ataukah masih perkataan, masih satu pengejawantahan yang beradanya di antara ketuhanan dan sisi manusiawi. Nah, cuman yang saya ambil dalam opini saya teman-teman, karena ada dua hal yang saya tangkap di dalam pemahaman saya. Ada dua hal, tapi satu hal itu tidak akan saya buka di sini karena sedikit mungkin bisa membuat satu gesekan, tapi saya ambil secara umum saja bahwasanya pada saat kita intinya jangan pernah menyamakan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jadi pada saat seandainya tadi dikatakan, pada saat kita melihat wali kota dan pada saat itu kita merasa wah itu wali kota, bahasanya di dalam hati punya rasa yang wah itu jabatan seorang presiden gitu, atau wali kota, atau jabatan seorang gubernur, atau jabatan seorang direktur gitu, bahasanya seperti itu. Kitanya gitu merasa wah. Nah, disitulah pada saat kita merasa wah, itulah sebenarnya kita sudah menyamakan yang maha kuasa. Nah, sesungguhnya yang maha kuasa tidak bisa disamakan. Nah, kalau saya ambil satu perincian, kesimpulan secara utuh di dalam pemahaman saya, intinya masih ada sisi manusiawi lah di situ bahasanya teman-teman. Sisi manusiawi yang masuk sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang hak, sesuatu yang hak di dalam setiap warna-warni kehidupan yang mungkin akan kita hadapi pada tiap-tiap hari ke hari, ataupun waktu ke waktu, ataupun bulan ke bulan, ataupun tahun ke tahun. Jadi intinya di sini secara umum ya teman-teman, ini secara umum ya, saya menurut opini saya bahwasanya tidak akan pernah kita melihat yang maha kuasa selagi kita melihat kehidupan ini, seluruh indera kita itu belum panah. Intinya itu saya ambil sesuatu yang simpel lah ya, menurut sesuatu yang sederhana lah ya, karena yang maha kuasa sendiri pun tidak bisa disamakan oleh segala sesuatu, termasuk sifatnya itu sendiri. Kalau masih disamakan, maka ya tidak akan pernah kelihatan yang sesuatu yang haknya itu teman-teman. Karena sesuatu yang hak itu pada saat apalagi didohirkan sesuatu yang hak itu teman-teman, ya kita semua nggak akan mampu teman-teman, nggak akan mampu. Bukan berarti perwujudannya, kalau perwujudannya sudah jelas, maksudnya sesuatu yang hak dari pensifatannya saja ya, seperti pada umumnya ya, seperti kita saja seandainya kalau ada yang nyeleneh saja sudah nggak mampu lah, intinya gitu. Itu bahasa secara ininya ya, saya ambil secara gambarannya, karena bahasa orang nyeleneh itu ada dua versi teman-teman ya. Nyelenehnya karena memang dibuat-buat, ataupun nyelenehnya karena memang aslinya muncul. Itu aja teman-teman. Sehingga kadang-kadang ada ketidakmampuan yang kita terima, karena nyelenehnya seseorang itu kan nggak tiap hari ya, kadang-kadang muncul dalam beberapa hitungan, sewaktu-waktu aja dia muncul keasliannya itu terkadang. Karena kalau muncul terus ya nggak akan mampu ya teman-teman, bahasanya seperti itu. Nah, munculnya sebuah keaslian itu di dalam, kadang-kadang bisa terjadi di dalam ucapan, bisa terjadi di dalam perbuatan, penyebutan asma itu sendiri, ataupun zatnya itu sendiri teman-teman. Kita lanjutkan. Wasababu tawahumil ghairiyati, sebab
adanya praduga-praduga keselainan Allah adalah karena kamu tidak mikir, lebih didominasi oleh imajiner, bukan oleh rasio. Wasabab adamul fikrati hubbul ajilah, sebabnya kamu tidak mampu berpikir karena kamu senangnya selalu instan, kepengennya segera, sekarang juga, detik ini, menit ini pengennya yang sekarang ini. Tidak pernah kamu mempunyai pandangan yang transparan, melihat yang lebih jauh, pengennya yang sekarang ini, bisa mampu melihatnya yang ada di depan mata, di belakang itu nggak pernah tahu. Iya, fahiya syaghilah, itulah yang membuat kita itu sibuk. Lil qulub anis sayr ila hadrati alamil ghuyub. Jadi kecenderungan kita untuk menumpahkan segala rasa kita, mencintai, mengupayakan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, ya sibuk dengan kepentingan-kepentingan dunia, urusan-urusan sitang, ya itulah yang menyebabkan hati kita menjadi nggak sempat, hati kita menjadi sibuk nggak sempat. Anisar ilal hadrah, tidak pernah berpikir bagaimana kita menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalannya. Wa hikmatu hubbi dunya zuhurul qahriyah, dan hikmah daripada jatuh cinta kepada dunia, hikmah adanya orang senang dunia, yaitu ada zuhurul qahriyah, menampilkan sifat keperkasaan Allah, sifat kepemaksaan Allah. Allah itu maha pemaksa. Suka tidak suka Allah maksa. Nggak ada urusan kamu. Mau nolak-nolaklah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sekalipun kamu menolak, nggak ada urusan. Famin qahariyatihi ta'ala ihtajaba bila hijabin. Dan sifat kepemaksaan Allah itulah yang menyebabkan Allah menjadi tertutup dari hati kita tanpa memerlukan tutup. Faghatta nura syamsihi bila sahab. Menutupi cahaya mataharinya itu tanpa ada awan, pokoknya nggak kelihatan. Kalau saya punya praduga, karena terpraduga sesuatu, kalau sesuatu itu seperti lampu kecil, ya hanya kelip-kelip kelihatan, tambah besar kelihatan, 100 watt kelihatan, 1000 watt kelihatan terang, 2000 watt kelihatan. Kalau semiliar miliar cahaya nggak bakal kelihatan. Bisa-bisa mata kamu yang menjadi buta. Allah itu di atas segala macam cahaya. Allahu nur samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'anna kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin la zaitunati wala syarqiyah yahdillahu li nuri ma yasha. Jadi nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, sehingga kita sudah, apalagi itu cahaya-cahaya ketuhanan. Hakikat cahaya secara fisika saja itu nggak kelihatan sebetulnya. Yang kelihatan kan pantulannya. Iya, bisa ditangkap, saya nggak bisa kok. Secara fisik nggak bisa ditangkap saya. Fisikawan sealam dunia sepakat bahwa cahaya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap, tidak berwarna, tidak. Iya. Wa aidan qawalibul ubudiyah. Demikian juga kegiatan-kegiatan peribadatan, kehambaan. Hajabat mazahira anwari rububiyah, juga menutupi fenomena cahaya ketuhanan. Wa wujudul hikmah, dan adanya hikmah itu adalah sitrul zuhur qudrati, adalah menutupi tampilnya kekuasaan. Dia tadi itu saya dikemas dengan hukum kausalita, sehingga kekuasaan Allah selalu tersembunyi dan tidak dapat kamu tangkap, karena dikemas dengan rupa dengan hukum kausalita. Jadi selalu saja hukum kausal itu sebab musabab diberlakukan. Itulah batas kebebasan kita untuk memikir, adalah memikir sebatas kausalita. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang diberitahukan tentang hakikat apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau kamu sudah mengerti apa yang dikehendaki Allah, maka percayalah sejak hari itu kamu tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah takut. Cukup lama saya menyimak dan cukup sulit juga untuk saya mengejawantahkan bahtera kata-katanya,
dan cukup sulit juga saya untuk menjabarkannya karena saya juga masih belajar teman-teman. Tapi di dalam opini saya ambil satu kesimpulan yang cukup sederhana di dalam pemahaman saya. Pertama, tentunya selama kita masih ada sisi sifat duniawi, urusan duniawi yang masih ada, yang masih saja masuk di dalam hati nurani kita, tentunya tidak akan pernah bisa melihat hakikat yang maha kuasa. Tentunya itu teman-teman. Ya, saya ambil kesimpulannya bahwasanya di sini ini bahasanya, makanya saya bilang bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasanya para sufi, dan bahasanya para sufi itu seperti samudera yang sangat luas. Apabila didengarkan oleh kita atau seperti saya yang berada di bagian, maka saya sedikit pasti berpikirnya berbeda. Perbedaannya menurut saya pribadi pun belum tentu sanggup saya masuk ke dalam sesuatu yang utuh. Tapi hanya saja saya punya kekuatan di mana saya selalu belajar untuk berpikir positive thinking, walaupun saya berada di bagian, tapi saya mencoba untuk selalu masuk di sesuatu yang utuh itu teman-teman. Sehingga dengan positive thinking, berpikir secara baik, membuat saya mudah-mudahan untuk menghalau sebuah keburukan itu. Karena kalau saya berpikir buruk dulu, sulit saya untuk masuk ke dalam pemikiran baik. Tapi kalau saya mencoba untuk selalu baik dulu, maka akan dapat dua-duanya, baik dapat, buruk dapat. Tapi kalau saya berpikir sudah buruk dulu, maka saya tidak mungkin bisa masuk ke yang baik, karena sudah tertutupi oleh yang buruk. Nah, di sini tentunya kembali kepada apa ya teman-teman, rahasia yang pernah saya berkata di video sebelumnya. Ada banyak cerita di balik sebuah kisah, dan ada banyak rahasia di balik sebuah cerita kisah kehidupan yang kita hadapi. Nah, rahasia ini bagi yang sudah diberikan bagi yang sudah dipilih ya, bagi yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, maka dia akan mampu melihat sesuatu yang hak di dalam kehidupan ini. Tapi saya tidak bisa menjabarkannya secara bahasanya, agak sulit teman-teman. Tapi saya akan mencoba di dalam pemahaman saya. Mudah-mudahan juga saya bisa, karena saya juga bukanlah orang yang berada di wadah yang utuh. Saya juga masih berada di bagian yang mencoba untuk masuk ke dalam sesuatu yang utuh, sehingga teman bisa menyaksikan sendiri betapa kesulitannya saya untuk mengejawantahkan bahtera kata-kata ini, untuk bisa mencoba memberikan satu pandangan yang detail untuk bisa diterima oleh semua kalangan, agar bisa dimengerti, dipahami, bahkan bisa dicerna oleh tiap-tiap kalangan. Dan hanya orang-orang tertentu juga yang sudah dikehendaki oleh Allah, yang sudah mengerti tentang kehendak Allah. Nah, untuk mengerti tentang kehendak Allah ini, salah satunya ya memang adanya di wadah yang panah, teman-teman. Kalau orang itu sudah berada di wadah atau berada di fana secara tegak berdiri, secara tegak lurus berdiri di sesuatu yang panah, di wadah yang panah, maka tentunya mereka akan bisa melihat tentang kehendak, maksud dan tujuan Tuhan pada saat warna-warni itu datang terhadap dirinya, baik di dalam dirinya atau di luar dirinya. Contoh lah ya teman-teman, saya coba contohnya, saya pernah, kalau nggak salah saya pernah berkata di video sebelumnya ini, tapi hanya contoh, kita ulangi teman-teman. Ini saya coba contoh ya, mudah-mudahan saya bisa mengerti sedikit, setidak-tidaknya maksud dan tujuan, atau orang yang sudah mengerti tentang kehendak Tuhan. Nah, contoh ya teman-teman, seandainya saya sedang duduk seperti ini, tahu-tahu teman saya datang, tahu-tahu saja teman-teman saya datang duduk. Nah, pada saat duduk,
Padahal saya sedang berbicara seperti ini dengan teman-teman, berbicara bicara tentang kajian. Teman saya datang. Nah, pada saat datang dan dia membawa biji pala, seandainya biji pala, dia datang bawa biji pala dan saya abaikan beliau. Mungkin menyapa sebentar, tapi saya abaikan beliau karena saya sedang berbicara di depan kamera. Dan di mana kehendak Tuhan di situ, teman-teman. Nah, inilah maksud dan tujuan Tuhan, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kalau saya melihatnya, sesungguhnya yang saya lihat di dalam opini saya, sesungguhnya sahabat saya ini aslinya, nah ini aslinya ya teman-teman, dia sesungguhnya adalah orang yang mempunyai hati yang baik, hati yang suci, hati yang berusaha untuk suci, berusaha untuk membersihkan dirinya, hati yang selalu ingin mengaji. Kalau bahasa simpelnya, kamu datang mau ngaji sebenarnya, hanya saja kamu sendiri belum tentu mengerti kamu itu mau mengaji sebenarnya. Nah, ini bahasa saya. Dan kamu bawa biji pala, kamu sendiri tidak mengerti kamu bawa biji pala. Sesungguhnya biji pala itu adalah bahwasanya kamu bakal jadi bibit yang baik. Nah, itu hanya sedikit gambaran ya teman-teman, yang sangat sulit sekali untuk diejawantahkan bahtera kata-kata tentang rahasia kehendak Tuhan. Dan itu baru sedikit teman-teman, baru sedikit, dan masih banyak lagi, dan masih luas lagi, dan masih luar biasa teman-teman. Tapi itu hanya sedikit paling tidak, karena saya menyadari saya berada di bagian yang mencoba untuk masuk ke dalam sesuatu yang utuh. Mungkin hanya segitu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmatnya, dan mudah-mudahan mempunyai satu berkah ataupun satu manfaat buat diri kita masing-masing ya teman-teman. Ada banyak cerita di balik sebuah kisah, dan ada banyak rahasia yang belum terbuka di balik sebuah cerita kisah kehidupan kita dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Bila mana ada salah kata, salah perbuatan, ataupun ucapan, karena kebodohan tentu datangnya dari saya, dan kebenaran tentunya datang dari Yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.